Redmi Note 14 5G ini sekarang kameranya tuh udah lengkap dengan 108 megapiksel with OIS. Kayak gimana ya kira-kira? Apakah lebih smooth? Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Redmi Note 14 5G. Seneng deh ya, akhirnya Redmi Note 14 series tuh udah resmi dibawa ke Indonesia. Yang kita omongin ini tuh Redmi Note 14 varian 5G-nya. Ini kayak versi 5G di Note 14 series yang paling terjangkau, tapi menariknya tuh kayak udah lengkap dengan 108 megapiksel with OIS. Kapasitas memorinya juga besar hingga 512 GB dan dilengkapi dengan beberapa fitur AI yang fun. So, nggak pakai lama, langsung aja tonton videonya sampai akhir. Oke, jadi ini dia box daripada Redmi Note 14 5G. Dilengkapi dengan 108 megapiksel AI kamera, pengecasan juga tambah cepet dari yang 33 watt jadi 45 watt. Buat spek unggulannya tuh bisa kalian lihat di bagian belakang ini ya. Yang gue pegang ini varian warna black. Lanjut, isian boxnya ada kartu ucapan, lalu ada juga panduan singkat plus kartu garansi dan juga soft case berwarna hitam matte kayak gini. Nah, dan ini dia smartphone-nya, varian warna midnight black. Ada dua varian warna lain ya. Penasaran sama warna ungunya gue tuh sebenarnya ya. Kalau kalian kira-kira ngincer varian warna apa nih? Tulis aja di kolom komentar. Dan tentunya nggak lupa udah dilengkapi dengan kabel dan juga chargeran 45 watt turbo charging. Dan so ini dia Redmi Note 14 5G. Gue sebenarnya tuh udah ngincer HP ini kayak sekitar 3 bulan lalu gitu teman-teman waktu di China. Sampai bela-belain beli karena emang sepenasaran itu sama kamera yang udah lengkap dengan OIS. Nanti gue bakal ceritain sestabil apa. Sekarang kita ngomongin dulu bagian desainnya. Sebenarnya desain itu selera ya, cukup ramai juga tuh di video sebelumnya. Ada yang pro suka sama desainnya dan ada juga yang bilang, lah kok tapi yang wajib diplototin itu ada pada bagian kameranya. Yes, main kameranya sekarang udah lengkap dengan OIS. Ini ya tentunya ngebuat hasil videonya tuh lebih smooth dengan sedikit catatan. Sebelum itu kita lihat dulu ya mode kamera yang dibawanya, dimana ada mode 108 megapiksel. Untuk di bagian foto sendiri yang versi resmi Indonesia ini tentunya udah lengkap dengan ultra wide dan ada juga opsi 3 kali digital zoom gitu. Dan ini kalau kita iseng pentokin itu maksimal di 20 kali zoom gitu ya, jadi sesuaiin aja sama kondisinya. Lanjut, ada juga mode portrait, night mode, dan ada mode lainnya. Kalau buat rekaman video sendiri sayangnya itu maksimal di 1080 pixel 30 fps aja. Dan so ini dia hasil kameranya. Gue ngerasa kamera utamanya ini sekarang saturasi warnanya kayak lebih berani ya, lebih dibuat pekat gitu warnanya, yang mana ya buat pangsa pasarnya bakal seneng nih ya karena udah siap upload ke sosial media, nggak pakai edit-edit lagi. Kalau mode 108 megapiksel ini sebenarnya bakal kepake semisal kita kayak pengen foto objek yang nggak rumit gitu ya, kayak contohnya ini bangunan gedung. Daripada menggunakan mode auto yang biasa, baiknya sih kita aktifin 108 megapikselnya. Jadi semisal ada kebutuhan nge-crop fotonya itu ya lebih aman, ataupun mau dicetak di objek lebih besar juga lebih leluasa. Kalau objeknya udah rumit, gue malah lebih suka pakai digital zoomnya. Di kondisi ini terasa kayak lebih clear ya. Jadi ya pinter-pinter kita aja saat memfoto. Selebihnya teman-teman bisa komentarin aja ya hasil fotonya tuh kayak gimana. Lanjut buat hasil videonya, dengan adanya OIS ini tentu bakal lebih stabil dibandingkan dengan sebelumnya yang tanpa menggunakan OIS. Paling sedikit catatannya tuh masih berasa jitter ya, jadi perlahan aja ya guys saat pengambilan videonya. Dan sebenarnya masih bisa diperbaiki lewat update software. Hai, ini dia contoh perekaman kamera depannya Redmi Note 14 5G. Jadi kalau untuk perekaman video bakal kayak gini kamera depannya. Nah, ini settingannya maksimal di 1080 30 fps sambil jalan. Kalau bakal kayak gini. Ini Redmi Note 14 5G. Settingan maksimal 1080 30 fps sambil jalan santai. Kalau lebih bakal kayak gini. Untuk kestabilannya coba perhatiin warna hijaunya. Kira-kira gimana nih? Oke apa enggak, boleh aja tuh di kolom komentar. Wah, ada ikan, ayo kita shoot. Nah, ikannya pada keluar deh. Gimana hasil kameranya? Boleh aja tuh di kolom komentar ya. Nah, by the way, saat berfoto itu kita juga bisa tuh edit tipis-tipis tanpa aplikasi tambahan. Kayak contohnya nih, mau hapus objek yang nggak penting ya, simple aja pakai fitur AI Erase. Bisa select manual atau remove people ya langsung aja. Atau saat berfoto nih, bagian langitnya kok kayak ngerasa mendung gitu ya. Ya udah, manfaatin AI Sky aja. Sekarang tuh dikasih opsi yang lebih beragam.
Tuh, lebih cakep kan hasilnya? Bener-bener terasa fun ya AI-nya ini. Redmi Note 14 5G ini menggunakan Xiaomi HyperOS dengan berbasis Android 14. Yang gue pegang ini tuh dengan RAM 12GB dan internal memorinya lega banget hingga 512GB. Jadi kebayang tuh ya, buat nyimpen berbagai file itu bisa banget. Jadi smartphone itu bisa jadi kandidat yang kuat sih buat teman-teman yang mungkin mau beli smartphone dengan concern kayak memorinya harus gede. Ya udah, smartphone ini bisa jadi pilihannya. Kalau buat performa sendiri udah lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang tuh menggunakan Dimensity 725 Ultra, skor Antutunya dapat di angka 473 ribuan. Peningkatannya selain kameranya udah lengkap dengan OIS, memorinya makin gede, CPU juga meningkat, dan bagian baterainya juga improve. Sekarang itu dilengkapi dengan baterai sebesar 5110 mAh. Jadi pemakaian daily mainstream gitu ya, kayak chatting, scrolling, streaming itu bisa tahan hingga malam harinya. Dan kalaupun lowbat gitu, sekarang udah dengan casan yang semakin cepat, dari yang sebelumnya 33 watt sekarang 45 watt, yang mana ya perlu waktu sekitar 1 jam aja untuk ngecas hingga full. Yang pasti sih baterainya ini udah cukup banget ya untuk kebutuhan hariannya, kayak bisa tetap online seharian. Buat gue yang suka streaming nonton drakor, di layar ini udah enak banget dipakai di dalam ruangan, dimana layar seluas 6,67 inch ini udah AMOLED, nyaman dipandang dengan bezel yang tentunya udah termasuk tipis ya teman-teman buat di tiap sisinya. Nice. Ini ya karena layarnya juga udah punya sertifikat TÜV Rheinland yang mana menjamin layar ini tetap aman untuk kesehatan mata kita. Selain nonton, gue juga sering untuk gunain smartphone-nya untuk kebutuhan scrolling sosmed gitu ya, nyari ide-ide konten di sosial media itu ya udah nyaman karena ya refresh rate-nya tuh hingga 120 Hz. Nah, kemarin juga di-mention kalau bagian layar ini juga berlapis Corning Gorilla Glass 5 yang udah dikasih anti gores bawaan juga nih by the way. Dan untuk keamanan lainnya juga udah punya sertifikat IP64 yang mana tahan debu dan tahan percikan air. Jadinya ya kalau kena gerimis tipis-tipis masih aman. Oke, itu tadi Redmi Note 14 5G. Ini berasa lebih always ready ya. Apalagi buat teman-teman yang perlu smartphone dengan kamera beresolusi besar 108 megapiksel dengan OIS. Ini yang bikin kita kayak jauh lebih pede pada saat ngambil foto low light gitu ya. Dan juga buat teman-teman mungkin yang baru mau memulai bikin konten berupa video gitu ya, hasilnya nggak gempak lagi gitu. Tentunya ya dengan sedikit catatan yang tadi gue bilang sebelumnya. Penyimpanan juga besar ya, dikasih opsi hingga 512GB, jadi nggak ada drama memori full tuh ya. Dan gak lupa baterai juga sekarang makin besar dengan pengecasan yang juga cepat. Nah, kalau kriteria tadi yang gue sebutin tuh udah cocok banget sama kalian gitu ya, apalagi pas di kantong, cek aja link pembeliannya pada kolom deskripsi ya. Oke, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.